tinggal wiridan datuh biar banyak rezeki. Baca apa? Baca apa? Begitu salam nih, udah selesai salam, usap wajah. Usap wajah, jangan baca alhamdulillah. Emang nggak boleh? Ya boleh aja. Jadi bacanya yang diajari Nabi. Jadi asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Begitu Nabi ngusapnya tuh. Jadi pas jangan Waalaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah. Emang ada yang kayak begitu nih? Jangan. Baca ini nih, baca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Kalau nggak bisa Allahumma adhibnya aja dah. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Itu begitu. Nabi selalu kalau salam begitu. Kalau salam, Allahumma adhib. Tapi kesempurnanya asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illa huwa. Begitu. Asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Gitu. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Begitu. Baru datuh. Dengan itu selesai salat ibu. Tinggal wiridan datuh biar banyak rezeki. Baca apa? Baca apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa? 100. Itu mulai. Udah selesai dari nabinya sampai adhibani alhamma wal hazan. Baru ingat Rasulullah dulu sebelum istighfar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Udah 100, baru udah istighfar. Gitu. Doa yang ibu bisa, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajarannya. Begitu. Bila ini diamalin, habis salam salat, habis ngusap wajah, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Ibu baca sholawat, kelar 100 baru istighfar seterusnya. Wis rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Rezekinya. Begitu. Baik. Oh di artinya baik. Jadi artinya dari mana dari ashadunya? Asyhadu alla ilaha illallah rahmanur rahim. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Dia Allah yang pengasih lagi penyayang. Gitu. Ini Allah madhibnya nih, yang doanya, ya Allah hilangkanlah dari diri saya kesusahan hidup dan kesedihan. Biar jangan ngalamin susah. Iya. Kesusahan hidup. Di bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ibu bahasa Arabnya puyang. Ya Allah jangan sampai susah, gitu aja. Bahasa Arab puyang hafalnya. Dan begini-begini. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Dari Nabi. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Nabi selalu kalau salam baca itu. Nabi. Dah silakan mau nanya. Dipersilakan. Allah alam. Baik. Iya boleh. Waalaikumsalam.
Iya. Bagaimana kalau ada orang sholat dia hafal semua sampai surah-surah yang panjang, Fatihah, tapi bacanya benar-benar nggak ada tasbih seperti kayak Fatihah aja kata iya karena pun iya dia iya gitu anamta ya begitu. Terus ketika surah Al-Mulk benar-benar salah. Berusaha itu gimana Pak? Iya, jadi yang paling pokok kita harus pahami pertama rukun-rukun sholat. Kalau masalah baca Al-Muluk, baca surat-surat hukumnya sunnah. Jadi kalau ada yang kurang pada bagian ini tidak begitu parah, begitu. Nah, di Al-Fatihah ini namanya rukun. Maka orang yang kayak begitu diajarin, yang salah nih diajarin agar supaya dia benar. Kalau udah belajar masih belum bisa, dimaklumi. Yang penting dia jangan berhenti ngaji Qur'annya, jangan berhenti. Begitu terus dia dilatih. Dan bagi guru-guru Qur'an itu setiap ngajarin Qur'an jangan enggak bimbing dulu surat Fatihah. Setiap ngaji Qur'an awali dulu dites bacaan Fatihah baru surat yang lain. Fatihah jangan sampai enggak. Pokoknya supaya ilmunya berkah. Pokoknya kalau bagi guru Quran jangan enggak diawali baca Fatihah. Jadi sebelum dia baca apa saya kulus, baik Fatihah dulu. Jadi kita dengar sama kita Fatihah. Jadi yang kurang biar dibenerin. Enggak usah langsung matang. Payah kalau langsung matang. Besok berhenti dia ngaji. Kata dia ini payah nih ustadzah ini. Nyalain mulu, saya punya cucu nggak pernah nyalain anak, iyalah takut digetok sama dia ya kan, dia kan kagak, maka dibenerin yang salah. Maka kalau kita cara ngebenerinnya harus pelan kayak idgham. Sekarang nggak ketemu idgham, moga nanti ke depan ketemu idgham lagi dibenerin. Kadang begitu cara kita pelan-pelan ngajarinnya. Intinya di Fatihah inilah yang pokok, di tasyahud pendek tadi yang pokok. Begitu, itu adalah pokok dan kita harus diperhatikan. Gampang urusan orang, mau kita aja rapihin tuh sholat kita. Itu at-tahiyatul kita tasydid bener apa kagak ya? Diinget-inget dah tuh. Biarin orang mentar dia ngaji lagi tuh sama gurunya. Nanti dia bakal dibenerin lagi. Nah, itu yang paling pokok. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Ya, bagaimana kok bisa kita tahu dia kagak ngaji, emang kita ngikutin dia ini? Begitu. Kok bisa tahu kita sama dia? Hah? Apanya? Oh, keluarga. Diajarin sama kita. Kenapa kita nggak pengen nyelamatin dia biar dia masuk surga? Jangan kita doang, kan kasihan. Oh baik, artinya kalau memang ada kekurangan kan Allah juga maha tahu kalau ada kekurangan. Intinya kalau nanti ngomentari orang nih masih ada 200 lagi nih yang kita harus komentari. Dan nggak ada habisnya. Mendingan ngomentari diri sendiri, itu lebih enak. Wallah begitu. Sudah? Ya baik. Tinggal satu lagi, kajian kita adalah tertib. Tertib. Tapi untuk ukuran sholat ibu-ibu rapi dah tuh. Sholat yang penting diingat nih. Ini untuk ukuran kita sholat. Supaya sholat kita ini mendekati sempurna. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, agar supaya pelan-pelan ikut Nabi. Paling tidak bisalam sampai mentok Allah madhib aniyal hamma wal hazan. Jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Itu adalah pokok. Baik. Iya, baik. Iya. Iya. Diulang lagi dari at-tahiyatulnya, begitu maksudnya. Kalau nggak mualat, bakal wajib diulang dari at-tahiyatul. Konsekuensinya bila tidak diulang, maka berimbas pada sholatnya tidak sah. Begitu, tidak sah. Begitu, karena wajib mualat. Iya,
Semua rukun qauli. Di Fatihah sama. Seperti contoh Fatihah kita baca Ar-Rahmanir Rahim, bangkis kita ganjering Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya nggak mualat, keputus dengan kita baca alhamdulillah bangkis, maka ulang lagi dari bismillah lagi. Pokoknya aturannya begitu, betul. Aturannya begitu, gitu. Pokoknya mualat itu begitu maksudnya. Mualat. Begitu. Kalau tartib nggak wajib pada tahiyatul, nggak tartib nggak apa-apa. Ibu balik-balik boleh. Nih secara hukum nih ya, hukum begitu. Hukumnya tartib tidak wajib. Contoh, dari 4 ini yang mana ibu suka awalin silakan. Saya mau balik dari ujung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika ayyuhan nabi boleh. Boleh. Namanya tidak wajib tartib. Tartibnya ini tidak wajib. Yang penting 4 poin wajib. Tapi mualat wajib. Begitu. Mualatnya wajib. Gitu. Wis ikuti yang ada aja. Sebab Siti Aisyah bacanya dibalik-balik. Begitu Siti Aisyah. Iya kita keder. Makanya karena nerangin hukum kita jelasin hukumnya. Boleh gitu. Bukan berarti kudu begitu, bukan. Boleh. Cuman mualat ini ada aturan. Gitu. Yang tartib ini bakal jadi aturan pada tasyahud bila kemudian ngebalik-balik tulisan. Dipotong-potong, itu puzzle itu bakal bermasalah. Jadi bacaannya nggak benar, gitu. Tapi kalau bacanya benar dari 4 kalimat ini sah, yang mananya aja. Aturannya begitu. Karena Sayyidah Aisyah bacanya dibalik-balik. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah asyhadu alla ilaha illallah. Pernah begitu? Nggak apa-apa. Zaman Nabi dibenerin. Artinya tartib. Iya boleh aja. Namanya juga orang di ngelamun ya, begitu iya. Enggak apa-apa. Enggak usah, pas udah ingat ya dirilah kita. Kalau udah ingat diri, pas udah ingat. Iya udah, pas kita kama sholaita data sodawal ya, diri aja udah. Begitu, iya. Pas ingat ingatnya. Iya, moga-moga enggak sampai salam tuh ya. Iya. Begitu tuh. Abe? Iya enggak apa-apa, enggak batal sholatnya, enggak batal ya, langsung diri aja, iya. Baik. Oh bukan, betul, tidak ngerubah makna. Begitu, barangkali ini kan nanya kajian, Bunda nanya kajian bagus. Itu namanya asbabul wurud. Jadi sebab latar belakang. Latar belakangnya emang begitu. Gitu, sebabnya begitu. Nah, kita di dalam ajaran sholat enggak kemudian mengikuti sebab bacaan ini asal muasalnya dari mana ini. Asalnya begitu tuh. Lalu kemudian kenapa ini nggak wajib? Orang Siti Aisyah dari Nabi diajarin dan dibenerin sama Nabi. Nabi juga yang benerin. Ada hadisnya Bunda. Ada hadisnya begitu. Ada hadisnya. Kalau Bunda buka Fathul Muin nanti bakal ada tulisan lat tertibu. Tidak wajib dalam tasahud membaca tertib. Gitu. Nanti bakal ketemu bunyi begitu. Begitu. Cuman kitab kita ini kecil tidak ketemu. Kitab kita ini begitu. Cuman enggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi ketika ada orang bertanya, bolehkah bacaan tasahud ini tidak tertib? Jawabannya boleh. Kalau ditanya, bolehkah bacaan tasawuf tidak mualat? Tidak boleh. Itu jawabannya begitu. Tapi kita bacanya mengikuti yang ada dah. Gitu, daripada puyang dibalik-balik gitu. Ya kan? Hanya tidak wajib itu aja. Dalam tata aturannya. Iya Bunda. Emang akal kita juga begitu, tapi ketika nabinya benerin ya kita nggak bisa ngelawan Nabi. Oh, Siti Aisyah bacanya begitu, iya. Asal muasalnya memang begitu.
Tasahud itu. Makanya kenapa kemudian kalau kemudian asal muasalnya at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah, kenapa kemudian at-tahiyatul lillah jadi aja? Kan begitu juga. Timbul pertanyaan, tapi emang nabinya begitu. Udah yang pendek at-tahiyatul lillah aja. Gitu. Itu tasawuf pendek namanya. Allah Allah. Iya baik. Ya, Waalaikumsalam. Seandainya sholat dalam keadaan sedang sedih gitu. Iya. Iya. Ada suara yang Iya. Baik. Ini kaitannya dengan batal sholat, iya. Mungkin karena calon presidennya kalah kali ya. Begitu ya. Oh belum. Oh belum. Oh belum. Oh belum. Iya baik. Iya baik. Iya baik. Iya baik. Kalau saya orangnya ngajarin tauhid. Jadi di dalam hidup kewajiban kita nyoblos dah. Begitu urusannya seterusnya sudah, dan kita bukan pengamat politik begitu, jadi kita nggak usah baperan begitu, biarkan baperan juga, waduh gitu, nggak usah kita. Jadi mereka lah kita bantu doa, silakan kita bantu doa begitu. Nah, kita berbicara tentang nangis. Bagaimana sholat ini nangis? Kalau sholat ini nangis, merintih, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Ini nanti di depan pada bab batal sholat. Iya, iya gitu sholat. Karena walaupun ingat dosa, apalagi cuman karena calegnya kagak jadi, ingat dosa aja batal. Di dalam madhab Syafi'i itu begitu. Di antara batal sholat itu al-kalamul amdu, ngomong yang sengaja. Ngomong ini turunannya nanti batuk dengan sengaja. Sengaja nih, kalau gatal tenggorokannya lain cerita, namanya nggak sengaja. Maka kita nggak bisa menilai orang. Ada orang batuk, batal, belum tentu. Kan dia barangkali gatal tenggorokannya ya kan. Kan kemarin emang habis nyari suara ya kan. Suaranya dicari-cari kemarin. Hilang akhirnya suaranya. Gara-gara dicari-cari, serak suaranya. Baik. Iya, kalau sendawa segala macam kan di luar kendali kita namanya. Nah, bagaimana kita nangis? Nangis, maka kemudian kita bakal jadi kalau cuman kita sedih doang, netes air mata, namanya sedih, nggak ada kalam berarti begitu. Iya, maka tidak, iya betul, maka tidak batal. Jadi pengennya saya nih, pengennya saya itu kan ibu kita yang nanya, ibu diem aja, nanti nanya begitu. Jadi jangan nyampe dianya nggak paham yang nanya, jadi pelan dulu, ntar ibu komentari, ibu boleh nanya nanti. Ibu nanya, jadi jangan orang nanya nanti dipotong begitu. Oh iya, sabar. Jadi al-aninu yubtilus sholata, merintih di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Nanti di depan pada kajian batal sholat panjangnya, nanti kita sampaikan dalil-dalilnya. Hatta nangisnya pada urusan ketawa sama, membatalkan sholat ketawa. Ingat yang lucu, begitu kan bisa aja lagi sholat cekikikan sendiri, ya ulang aja, kan bisa jadi. Apanya? Iya batal ya, ulangi dari awal ya. Begitu iya, begitu lagi so kan bisa aja ingat sesuatu yang lucu, tahu-tahu diketawa aja sendiri gitu. Kalau di filmin kan orang ditanyain, iya gitu. Untung kan nggak di filmin ya kan. Nah itu bisa batal begitu. Kalam tuh namanya kalam namanya. Itu begitu. Kalam menangis. Hatta urusan akhirat. Baik. Iya. Iya, ulang aja dari takbir. Apa jadi susah? Ulang aja biar kita sempurna. Iya bisa saja.
Bisa saja, begitu, bisa saja. Ada orang sholat, ibu-ibu sama ibu-ibu, dia nyolek temennya, pada nyolek siapa, yang disalin siapa. Ada aja, mana orang yang ngaji lagi sekarang ini. Oh enggak, iya baik. Itu begitu, bisa aja terjadi. Bisa aja, banyak macam-macam. Namanya dia teman begitu, seneng iseng kan bisa aja terjadi di dalam kehidupan. Pokoknya kalau ketawa, kalau senyum doang enggak? Iya, senyum enggak? Baik. Kan kejadiannya mungkin saya suka kadang dulu gitu, suka ketawa gitu. Iya. Itu dikodok pakai. Iya, jadi sholatnya namanya enggak sama dengan belum sholat begitu. Iya. Kenapa? Kenapa Bunda? Kenapa? Ketawa sendiri. Oh iya bagus begitu. Dibawa ke Grogol lah kalau sering sama Bunda. Begitu. Kita Allah alam. Iya baik. Kadang kita insya Allah ya tidak pernah meninggalkan sholat, tapi saat haid itu kadang dulu takutnya gitu Pak ya. Ntar dulu sekalian sholat asar gitu. Mandi. Itu kan harus dikodok kan ya wajib. Terus kita mengkodok itu mungkin tidak tahu maksud saya gini, saat kita bertahajud mesti kan tahajud, tapi karena wajib takutnya ada bukan sholat yang harus kodok, apakah kita setelah kodok tahajud apa mengkodok sholat saja sih? Jadi kodok tuh begini. Kalau kita punya begitu, kalau kita nggak punya nggak usah sholat sunnah aja. Kalau kita punya begitu, biar kita jangan puyeng. Iya, iya, puyeng gitu. Jadi kalau kita punya, yang tahu tuh diri sendiri. Iya, kayaknya gua begitu dah. Ya udah kerjain aja, begitu betul. Kalau kita punya kodok, maka kita kerjakan kodok. Kalau kita nggak punya, maka kita sholat sunnah saja. Begitu aja caranya. Jangan dibikin susah, jangan. Kalau kita ngira-ngira dulu, aduh kepanjangan ibunya. Kepanjangan. Jadi yang paling pokok ibu diinget-inget kapan mulai men. Tuh diingat aja. Awal mennya tuh kapan, umur berapa. Begitu. Mana kagak ingat lagi. Iya kan? Begitu, mana yang men diri sendiri kagak inget juga. Nah udah ingetin di cucu aja, di cucu. Kalau men tuh ditandain. Kamu men sekarang nih jam 9, umumnya pagi ya kan. Berarti sholat wajib kamu dohor. Yang pertama. Sholat perdana. Nih yang ngaji nih, sholat perdananya sholat apa? Itu dari men. Kalau mennya ibunya itu mamanya jam 9 pagi, begitu. Kan tuh men tuh. Nanti ketika udah kapan tuh bersihnya? Ya kan? Ya kan balik tuh. Balik. Kalau dari men tuh balik. Maka ketika anggap dia bersihnya berapa? Jam 2. Jam 2 siang tuh bersih, ya kan? Maka sholat perdana kita asar. Pertama kali sholat menunaikan kewajiban. Asar. Apanya? Kenapa tuh? Nih dengerin dulu bundanya, dengerin dulu nih. Kalau ininya nggak dipahami nanti bakal susah. Ini orang nih men dari tanggal 5, dari kecil enggak men. Lalu datang bulan berarti balik. Anggap umur 9 tahun. Dia balik tuh 9 tahun. Mennya berapa seminggu? Rapi jam 2 siang. Rapi jam 2 siang. Dia sholat perdana dia asar. Sholat perdana. Sholat perdana tuh sholat yang pertama kali wajib dari Allah buat dia. Kita tahu nggak tuh? Nih, yang aja nih. Mana tuh sholat pertama kalinya? Iya. Bukan sholat yang kita kerjakan dari umur 7 tahun bisa aja kita sholat kalau orang tua kita rajin ibadah. Tapi sholat wajib kita pertama apa? Sholat wajib kita pertama. Begitu. Umpamanya nih, Nih anak nih harus diingat. Anak nggak ingat, anak udah gede-gede. Cucu. Gitu. Biar bener nih. Cucu kita lahir kapan? Biar gampang. Maka lahirnya sekarang nih. Sekarang nih jam berapa nih? Jam 2 dah, tanggal 3 ya. Jam 2. Lahir sekarang.
Ini cucu kita. Ntar orang laki nih dari balegnya itu sampai ketemu jam 2. Jam 2 sekarang inilah baleg. Betul nggak? Hah? 15 tahunnya sekarang jam 2. Maka 15 tahun sekarang nih itu baru baleg. Kan kita selamatannya malam ya kan? Jam 12 malam semalam. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15 kan? Nah, malam nih tanggal 15 jam 12 udah dia selamat ulang tahun, belum lahir, lagi ngeden. Wong lahirnya dohor. Jam berapa dia lahir? Begitu, udah selamat ulang tahun aja tanggalnya. Udah lahir belum? Belum, lagi ngeden-ngeden. Begitu, lahirnya baru dohor. Bener nggak? Ini sekarang nih baru brojol nih. Umpamanya, berarti 15 tahunnya nih sekarang. Berarti kalau 15 tahun sekarang, sholat dohor yang tadi dikerjakan tuh belum 15 tahun. Dia anak laki nih, belum 15, maka sholat perdana dia asar. Itulah sholat asar itu sholat wajib pertama kali dari Allah buat dia. Itu begitu. Nah, iya. Bener nggak? Begitu. Iya. Hah? Kita tuh sholat perdananya dohor, asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh. Udah gitu aja deh ya. Iya, puyeng deh ya. Iya. Maka jangan mundur ke depan, anaknya, ke cucunya dicatat kalau lahir tanggal jam sekian. Itu biar kita tahu dia sholat perdana dia mana. Sholat perdana tuh sholat pertama kali yang wajib. Kalau ikut sholat dari umur 7 tahun juga udah ikut sholat, umur 8 tahun udah ikut, tapi belum balik, belum wajib. Nah, ibu mennya pertama kali kapan, umur berapa, tuh itu diinget-inget tuh. Itu nah, dari situ tuh kita ngomongin kondo begitu. Iya. Wah, kayaknya saya umur 10 tahun kayaknya men. Waduh, saya baru insaf ini umur 30, lah 20 tahun. Ya kan begitu tuh, cara ngitungnya begitu. Baik. Betul, yang benar begitu. Sholat taubat itu sholat manakala kita habis melakukan sebuah kesalahan. Setelah kita melakukan kesalahan, kemudian ini sholat taubat ini sholat penyempurna. Kalau mau diumpamakan bawang namanya. Bawang. Di nasi ketan tuh yang bisa dikasih kacang itu loh. Iya. Ini bawang merah ini penyempurna doang. Jadi yang paling pokok itu taubatnya. Taubat itu hukumnya wajib. Sholat sunat taubat hukumnya judulnya itu sholat sunat taubat. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kalau taubat kalau nggak dikerjakan dosa. Tuh, ini yang harus dipahami. Nah, sholat sunat taubat itu manakala kita telah bertaubat daripada dosa. Umpama kita nyolong, ya kan? Nyolong apa? Nyolong mangga, ya kan? Iya. Nyolong apa? Iya, nyolong mangga dah. Ya, contoh apa kayak ya? Contoh aja nih, nyolong mangga dulu. Nah, sekarang ingat, ya kan? Ya Allah, punya poani tuh. Dulu mangganya saya ambil 2, maka kita belilah di pasar, ya kan? Iya, begitu tobatnya nih. Iya nih, dengerin dulu nih. Dengerin, ntar O-nya beli di pasar, kasih dia sama dia. Nih, jangan diceritain. Iya, kalau diceritain nanti panjang urusannya. Dengerin dulu. Jangan didongengin. Kalau didongengin, wah nih, jadi begini ya. Nih saya balikin mangga dulu. Oh, berarti ayam juga lu juga berarti sama baju. Kan panjang urusannya. Panjang. Jadi yang penting nih ada orang ngasih mangga nih. Udah kasih sama dia, niatin di hati, balikin barang dia. Itu namanya taubat dari nyolong. Namanya. Tuh, udah nih balikin nih.
Udah, yang penting balik. Kalau duitnya kita kasih sama dia, kita di amplop aja. Ada orang ngasih uang begitu, padahal kita bayar utang kita, malu ceritanya ya kan, habis nyolong ya kan, gitu. Balik tuh duit dia sekian ya kan, gitu balik. Nah udah balik, malam sholat sunat taubat, buat nyempurnain taubat tadi. Begitu maksudnya sholat sunat taubat. balik lagi gimana? Apanya? Masih bagus. Iya, masih bagus. Begitu. Enggak. Ibu kalau habis kenyang lapar, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Jangan berhenti daripada taubat selama belum berhenti dari dosa. Gitu. Begitu. Iya. Orangnya udah nggak ada. Baik. Ini sebetulnya di Riyadh ini kalau udah di ujung ketemu nih tasawuf nih. Karena ini masih fikih. Bagaimana kalau kita dulu-dulu ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji. Zaman sekolah, waduh. Iya, makan bakwan 5 ngaku satu. Ini bagaimana balikinnya? Iya. Iya, bagaimana balikinnya? Balikin kira-kira berapa tuh bakwan sekarang? Umpamanya 5.000 atau 3.000 atau 1.000. Ya udah yang penting balik tuh. Maka kita makan 1 ngaku 5. Ya tadi nggak makan 5 ngaku 1. Dibalik. Masalahnya itu poin 6 tuh yang di kantin udah nggak ada. Kan begitu. Bagaimana cari ahli warisnya? Iya ahli warisnya, iya anaknya gitu iya. Orangnya udah pulang ke Jawa, ke Tegal emang warteg, ya parani. Lah salah kita. Lah iya duit dia. Begitu, maka duit itu balik. Kalau sudah dicari nggak ketemu, maka titipin di masjid. Iya, ahli waris dulu betul. Ahli waris dulu, cari ahli warisnya. Ahli warisnya. Iya, ahli warisnya. Ini ahli warisnya bilang nih, dulu saya zamannya dia taubat kok malu. Iya, bagus. Jadi ini yang penting balikin. Yang penting duitnya balik. Duitnya balik. Sesudah duitnya balik, baru tuh bunda kita nanya tuh sholat sunnah taubat. Ini namanya nasi ketan yang udah dikasih kelapa tuh dikasih bau tambah gurih. Ini mau buat gurihin doang nih. Tapi makan bawang doang kagak kenyang. Begitu. Sholat sunat taubat tetap aja nggak diampuni dosanya. Karena ini mau penyempurna tadi. Nah, pokoknya belum betul. Pokoknya belum. Maka sholat sunat taubat ini penyempurna daripada taubat. Taubatnya yang wajib. Kalau udah dicari ahli waris yang nggak ada, kita nggak ketahuan, kemana? Udah diparin ke Tegal, katanya dagangnya di Papua sekarang. Waduh puyeng. Maka duitnya nih dititipin ke macam masjid, ke lembaga. Tapi ada tulisannya, duitnya nih. Jadi dari Ibu Anu. Kan kita ingat yang diambilin tuh. Begitu. Jadi yang didoain sama pengurus masjid, Ibu Anu bukan kita. Yang kita ambil. Iya, niatin di hati, balikin duit dia. Iya. Iya, niatin di hati. Di hati. Iya, niatin di hati ini duit, ngebalikin duit. Iya, Ibu Anu, Bapak Anu, ya siapa aja dah. Begitu, niatin. Jadi sehingga sama pengurus masjidnya yang didoain dia. Bukan kita. Bukan kita yang didoain. Sehingga di akhirat nanti, ini urusannya akhirat sebetulnya. Di akhirat nanti kalau kita nggak balikin, maka sholat kita, berapa kita ngambil duit 1.000 dah. 1.000 perak ya kan, atau bakwan atu. Maka bayarnya sholat kita 1.000 rakaat. Iya, beneran.
Maka itu satu bakwan satu. Satu bakwan satu tuh. Gitu. Itu ganjaran sholat kita tuh buat bayar-bayar orang-orang yang kita ambilin barangnya. Begitu iya gitu. Makanya nih denger. Iya, tenang Bunda. Sabar. Maka kata Nabi, atadruna manil muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Ya ini dia nih, tukang ibadah. Makanya mumpung di dunia balikin sebelum di akhirat. Iya, sebelum di akhir. Jadi enggak repot. Begitu maksudnya, begitu Bunda. Balikin. Iya, gimana? Iya, ntar ini ibu nih dulu nih. Iya. Kan waktu kita kecil tuh masih sekolah, uang ibu kita tuh geletak gitu ya, duit ibu kita geletak. Lu ngambil duit ya tadi di sini enggak, nah itu bagaimana urusan? Cakep, moga ibu tambah tinggi derajatnya. Cakep. Bagaimana cara balikinnya? Gampang. Betul, gampang. Maka kita ngomong sama saudara-saudara kita kalau balikin. Ngomong sama saudara kita. Wah, kalau diomong nanti dikira gitu nyolong ya kan ya, bakal jadi repot. Udah dikira-kira aja itu berapa, bagi nama saudara kita. Ada berapa tuh yang ada saudara kita gitu. Iya, balikin duit emak, kan warisan dia pada, bukan kita doang anak cucunya ya kan. Bener enggak? Kan itu barang warisan, biar gampang 1.000 aja ya kan. 1.000 kan, duit 1.000 ini warisan ya kan. Duit warisan ya kan. Nggak tahu jumlahnya berapa. Waduh, banyak amat ya kalau nggak tahu. Pokoknya intinya kalau yang ini niatin balikin, bukan duit kita. Makanya mohon maaf kalau duit kita diambil orang, tenang. Ini ada yang nyolong, tenang, di akhirat ketemu, lumayan. Begitu. Kalau saya begitu orangnya. Kalau saya tuh urusan di akhirat kan lumayan. 1.000 perak, 1.000 rokat, lumayan nambahin ganjaran kita. Jadi nggak usah dipusingin, nggak usah. Tuh begitu kalau saya orangnya. Apanya? Apanya? Kan ada catatannya sama Allah. Jangan dibikin bingung, Allah tahu siapa yang dorong kita. Yang kita pikirin tuh jangan duit kita di tangan orang, duit orang di tangan kita. Itu tuh yang bakal jadi tanggung jawab gitu. Itu sama, orang itu juga ada catatannya di akhirat. Sama semuanya. Sama, enggak bakalan orang yang tukang nyolong kalau masuk surga biar sholatnya rajin, enggak bisa. Sebelum dia balikin semua duit yang diambil. Itu bahayanya. Iya, bahayanya. Waduh, iya. Ini mau panjang urusannya ini. Ini panjang ini. Ini mau panjang ini. Urusannya udah ada segini aja dah. Panjang urusannya. Besok-besok aja dah. Panjang urusannya. Ayo udah tutup. Ayo baik, terakhir. Iya baik, bagaimana minta halal aja sama lakinya. Gitu bang, tuh ada duit yang di baju tuh, begitu. Udah gitu aja. Iya, minta halalnya. Apanya? Ya Allah, ada aja udah mati lagi. Iya, banyak sedekah aja deh buat lakinya dah. Iya, gitu aja. Banyak sedekah gitu. Ya Allah. Udah ya. Baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak gigi 2.000 atas nama Madis Al Khairiyah, 1.750.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita semua limpahan barakah, umur kita barakah, rezeki kita barakah, usaha-usaha kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita makin barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.
buat bangsa kita. Mudah-mudahan siapapun yang ditetepin oleh KPU nanti semuanya damai, aman, tidak terjadi keributan, kisruh di negeri kita. Kita percaya kewajiban kita hanya ikhtiar dan usaha, yang menentukan adalah Allah. Ibarat dagang, kewajiban kita dagang, untung dan rugi urusan Allah. Kita menikah pengen punya anak, itu tugas kita. Tidur sama bini, urusan punya anak atau tidak urusan Allah. Nanam padi urusan kita, panen atau gagal urusan Allah. Nyoblos kewajiban kita, jadi atau tidak urusan Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah. Itu yang paling pokok begitu. Daripada ibu marah-marah mau ngapain, yang penting ibu udah tunaikan kewajibannya. Ibu mau doa-doa sampai nunggu hasil keputusan KPU, tapi tidak etis seorang majelis, mulutnya tidak baik, begitu aja. Kita tidak boleh begitu, jangan. Karena bagaimanapun semuanya warga bangsa kok, semuanya orang Indonesia juga, semuanya begitu. Itu biasa begitu. Hidup adalah memilih, tapi ketika pilihan kita ternyata bukan menjadi pilihan orang banyak, ya bagaimana begitu. Kan kita bukan kita doang begitu. Oleh karena itu kita jangan sampai menjadi nggak bagus. Hal yang paling pokok buat kita bersama, siapapun nanti yang ditetapin KPU, dia adalah presiden kita, begitu. Dan ini adalah akhlak Islam yang harus kita jaga, begitu kita jaga. Dan ini hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan teman-teman kita ini banyak, ada yang di PDI, ada yang di Perindo, ada yang di Demokrat, ada yang di P3, ada yang Nasdem, PKS, PKB, macam-macam lah. Banyak jamaah majelis ini beda-beda. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kita ini yang nyalon Allah takdirkan jadi begitu semuanya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya Allah kabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuril